Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat semua, terutama para mahasiswa kampus IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi, dan semua dosennya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan materi yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai untuk beberapa mata kuliah. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sadri, mahasiswa IKMI Rizkina kelas eksekutif. Saya ngambil jurusan Teknik Informatika. Saya masuk ke IKMI Rizkina ini ada info dari teman saya bahwa kampus IKMI Rizkina ini punyai tempat yang cukup strategis. Kemudian saya mencoba untuk ke sana bersama teman saya dan bertanya kepada pihak kampus bagaimana caranya agar saya dapat masuk berkuliah di tempat ini. Ternyata setelah saya bertanya, sangat mudah untuk masuk ke sana. Kita tinggal datang ke kampus, mendaftarkan diri, dan ikuti prosedur selanjutnya. Adapun alternatif lain untuk mendaftarkan ke sana melalui website resmi IKMI Rizkina, yaitu ikmirizkina.com. Kita di sana dapat mendaftarkan diri secara online. Mungkin itu sekilas tentang diri saya dan kampus tempat saya kuliah. Langsung saja mungkin ke materi yang akan saya sampaikan. Judul yang saya ambil di sini seperti yang telah dijelaskan di awal. Judulnya yaitu Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam di Wilayah Indonesia. Yang selanjutnya adalah dalam Islam itu sendiri ada beberapa proses penyebaran Islam di Indonesia dan ada beberapa perkembangan tradisi Islam di Indonesia di berbagai daerah. Adapun beberapa saluran penyebaran agama Islam, yang pertama melalui proses perdagangan, yang kedua proses perkawinan, yang ketiga proses pendidikan, kemudian yang keempat prosesnya melalui politik, kemudian melalui kesenian, yang selanjutnya adalah penyebaran Islam melalui tasawuf, kemudian yang terakhir saluran penyebaran agama Islam dengan menggunakan metode dakwah. Langsung saja ke saluran penyebaran agama Islam melalui proses perdagangan. Adanya bandar-bandar dagang yang memegang peran strategis dan penting. Adapun fungsi dari bandar itu sendiri, yang pertama adalah sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang, sebagai tempat transaksi perdagangan atau jual beli. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat persinggahan para pedagang. Selanjutnya adalah penyebaran Islam melalui proses perkawinan. Orang-orang asing
di antaranya Arab, India, dan Cina, yang telah masuk memeluk agama Islam bertempat tinggal secara permanen di wilayah Indonesia. Kemudian mereka melakukan suatu proses perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Selanjutnya adalah proses penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Dalam pendidikan agama Islam dilakukan oleh guru-guru agama, para kiai, dan para ulama. Kemudian didirikannya pondok pesantren. Contoh pondok pesantren Empel Denta di Surabaya. Para santri yang telah memperoleh pendidikan di pesantren menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Kemudian ada penyebaran agama Islam melalui politik. Dalam politik ini, proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para penguasa pribumi yang telah masuk agama Islam. Kemudian yang kedua, penguasa sebagai panutan rakyat. Yang ketiga, munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam. Kemudian selanjutnya adalah proses penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Dalam proses ini, Islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Sanga. Penyebaran agama Islam di Jawa Tengah bagian selatan dilakukan oleh Sunan Tembayat atau Bayat yang berkedudukan di Klaten. Penyebaran agama Islam di luar Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan, dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Sulaiman. Di Kalimantan Timur dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Ri Parangan. Kemudian selanjutnya adalah proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara tasawuf. Apa yang maksud dengan tasawuf itu? Tasawuf adalah suatu ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur magis. Ajaran ini termasuk ajaran yang masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian di Aceh muncul ahli tasawuf yang dikenal seperti Hamzah Pansuri, Samsudin A.S. Samatrani, dan Nurdin Ar-Raniri. Kemudian penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh proses kesenian. Ada beberapa kesenian yang juga merupakan saluran bagi penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Mungkin kita dapat ambil contohnya dari Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media yaitu berupa wayang yang merupakan kesenian asli Jawa sebagai media penyebaran agama dan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya adalah ada beberapa tradisi dalam agama Islam, khususnya di negara Indonesia ini. Ada 3 tradisi dalam Islam. Yang pertama, tradisi ziarah atau ziarah kubur. Yang kedua, tradisi maulid yang dilakukan pada bulan maulid, bulan Mulud.
Kemudian tradisi Islam selanjutnya, daur kehidupan dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, tradisi ziarah. Dalam hal ini, para peziarah memiliki kepercayaan bahwa ziarah merupakan suatu tindakan ibadah yang dipercayai akan membawa berkah di dunia dan di akhirat. Kemudian untuk mendapatkan berkah, ziarah juga dimaksudkan sebagai cara untuk menghormati orang-orang yang telah meninggal, untuk melanggengkan hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian tradisi yang selanjutnya ada tradisi Maulid. Tradisi Maulid ini merupakan suatu tradisi kepercayaan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Islam untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi ini pertama kali dilakukan oleh Syahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1138 sampai 1193. Misalnya perayaan Maulid di Yogyakarta yakni Saketan dan Garabag Mauluddal. Yang selanjutnya ada tradisi dalam Islam, yaitu tradisi daur kehidupan. Maksudnya daur kehidupan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah daur kehidupan dalam masa kelahiran. Yang kedua, memasuki masa dewasa. Yang ketiga adalah masa pernikahan. Yang keempat, tradisi daur kehidupan pada yang masa ini tradisi upacara kematian. Akan dijelaskan satu persatu mengenai tradisi daur kehidupan. Yang pertama, tradisi daur kehidupan selanjutnya adalah Islam di benua Asia. Pada Islam lahir di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah yang pertama Brunei, Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, dan lain-lain. Yang pertama Pakistan, atau yang disebut dengan Republik Islam Pakistan. Pakistan ini terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara, Jammu dan Kashmir di timur laut, dan laut barat di selatan. Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai peranan penting dalam sejarah dan perkembangan Islam. Di negeri ini, di Pakistan, kajian keilmuan terjaga dengan baik, terutama masalah filsafat. Yang selanjutnya adalah ibadah yang lahir dari ilmuwan yang lahir dari negeri Pakistan. Di antaranya yang pertama adalah Muhammad Iqbal pada tahun
1873 sampai 1938. Yang kedua Abu A'la al-Maududi pada tahun 1903 sampai 1979. Yang selanjutnya adalah Muhammad M. Syarif, ada C. Aqadir, kemudian Dr. Abdul Salam. Yang selanjutnya adalah Islam di benua Eropa. Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu yang pertama periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad. Adanya penyebaran antara Mongol pada abad ke-13, diantaranya adalah dinasti Khan yang beragama Islam, kekuasaannya berpusat di Sungai Volga. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsman sekitar abad ke-14 dan abad ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Periode kaum imigran muslimin memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian keberadaan kaum muslimin di beberapa negara Eropa. Yang pertama adalah negara Spanyol. Kaum muslimin yang mendiami Spanyol dewasa ini terdiri dari keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista pada tahun 1492 Masehi. Pada tahun 1992 terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Komision Islamika. Kaum muslimin diizinkan untuk memberikan ajaran agama di sekolah negeri maupun swasta. Kaum muslimin diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri, memperoleh keringanan pajak. Selanjutnya adalah keberadaan kaum muslimin di beberapa negara Eropa. Yang Prancis, jumlah penduduk kaum muslimin Prancis kurang lebih 7% dari total penduduk Prancis. Pada tahun 1992 terdapat 1.300 organisasi muslim, diantaranya ada yang bernuansa dakwah keagamaan dan juga yang wacana keagamaan atau kesetaraan. Beberapa tahun terakhir ini yang upaya untuk menyatukan seluruh organisasi ini dengan didirikannya federatif atau disebut FND. Keberadaan kaum muslimin di Prancis ditandai dengan banyaknya masjid, pemukiman muslim, dan sekolah muslim. Yang kemudian adalah Islam di benua Afrika. Dakwah Islam telah masuk ke benua Afrika sejak tahun kelima dari kenabian. Dimulai sejak Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habsyi yang dipimpin oleh Utsman bin Mas'un. Adanya ekspansi ke wilayah lain dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi seorang khalifah melakukannya. Di benua Afrika, beberapa negara yang berkelompok mayoritas muslim adalah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mali, Somalia, dan Sudan. Kemudian keberadaan kaum muslimin di Eropa, negara Afrika. Mesir terletak di pantai timur laut benua Afrika
ibu kotanya Kairo. Jumlah umat Islam pada saat itu adalah 90% dari total penduduk Mesir. Mesir merupakan negara agraris. Penghasilan terbesar adalah kapas. Di Mesirlah terbangun universitas tertua di dunia yang bernama Universitas Al-Azhar, yang sampai sekarang masih terkenal. Yang selanjutnya adalah Aljazair. Aljazair terletak di Afrika Utara, ibu kotanya Algiers. Jumlah umat Islam adalah 99,1% dari total penduduk Aljazair. Sejak tahun 1980, Aljazair memasuki kebangkitan, diantaranya semangat hidup beragama yang meningkat, kemudian perencanaan ekonomi yang sistematis. Selanjutnya adalah negara Tunisia. Tunisia ini terletak di Afrika Utara, yang ibu kotanya adalah Tunis. Jumlah umat Islam pada saat itu 99,4% dari jumlah penduduk yang ada. Pernah menjadi negara jajahan Prancis sampai dengan tahun 1956 Masehi. Tunisia aktif di OKI dan ikut menentukan kebijakan diplomasi Timur Tengah, khususnya menyangkut konflik Palestina dan Israel. Selanjutnya adalah Islam di benua Australia dan Pasifik. Islam masuk ke benua Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Di benua Australia terdapat organisasi-organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam. Pada tahun 1976 dibentuklah organisasi Islam nasional bernama Australian Federation of Islam Council atau APIC. APIC ini berkantor di Sydney, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk Islamic Council yang berkependudukan di setiap negara bagian, menyelenggarakan perkawinan secara Islam, mengadakan kerjasama dengan pemerintah dalam pemeliharaan hewan-hewan yang dagingnya akan diekspor ke negara-negara Islam. Kemudian mengangkat imam-imam masjid yang ada di Australia Selanjutnya adalah Islam di benua Amerika. Orang-orang Islam pertama yang memasuki benua Amerika berasal dari Spanyol dan benua Afrika. Generasi di Amerika banyak yang murtad karena adanya ada tekanan terhadap keislaman mereka. Umat Islam ini berasal dari kaum imigran. Mereka banyak melahirkan sekolah, masjid, dan organisasi yang lain. Ada beberapa tokoh yang menjadi inspirasi keislaman di benua Amerika ini adalah yang pertama Malcolm X,
Yang kedua, Warisdin Muhammad atau Warisuddin Muhammad. Yang ketiga adalah Elizah Muhammad. Yang keempat, Cassius Clay alias Muhammad Ali. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-11 ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi, dan sejumlah makam Islam di Gresik dan Troloyo atau Mojokerto yang menunjukkan adanya perkampungan Islam. Pertumbuhan masyarakat Muslim di Jawa semakin meningkat tatkala munculnya Kesultanan Demak pada akhir tahun 1500 Masehi. Perkembangan Islam di wilayah Maluku. Mulai terjadinya pada abad ke-14 Masehi kegiatan perdagangan di Jalur Malaka, Maluku. Raja Ternate ke-12 yang bernama Malamatia pada tahun 1350 sampai 1357 Masehi bersahabat baik dengan pedagang-pedagang Arab. Sultan Ternate yang dianggap pertama kali memeluk Islam yakni Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin banyak memperoleh ajaran Islam dari madrasah Kiri di Jawa. Yang selanjutnya adalah perkembangan agama Islam di wilayah Kalimantan. Kedatangan Islam di Kalimantan terjadi sejak abad ke-16 Masehi. Terjadinya perebutan kekuasaan yang menangkan oleh Raden Samudra yang setelah itu masuk Islam dan bergelar Surya Nuwah. Masyarakat Kalimantan Timur banyak yang berpindah agama setelah datang dua orang mubalik dari Sumatera Barat, yaitu Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Raja Mahkota atau Raja Kutai dikobarkan memeluk agama Islam setelah kesaktiannya dikalahkan oleh tokoh-tokoh di Kalimantan Barat. Perkembangan Islam selanjutnya adalah di daerah Sulawesi. Islam dibawa oleh para pedagang yang tiba melalui Malaka, Sumatera, dan Jawa. Menurut Tom Fires, pada awal abad ke-16 Masehi, di Sulawesi terdapat 50 buah kerajaan yang masih menyembah berhala. Raja-raja di Goa dan Talo resmi memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang amat berperan menyebarkan Islam di Indonesia di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Ri Bandang, Datuk Sulaiman, Datuk Ditro. Sejak awal abad ke-17 agama Islam dianut secara merata oleh masyarakat suku Makassar dan suku Bugis. Yang selanjutnya adalah perkembangan agama Islam di wilayah Sulawesi. Islam dibawa oleh para pedagang melalui Selat Malaka, Sumatera, dan Jawa melalui Tongfes pada awal abad ke-16 Masehi di Sulawesi. Terdapat kerajaan-kerajaan yang masih menyembah berhala. Raja-raja di Goa dan Talo resmi memeluk agama Islam pada tahun 1605 Masehi. Tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang amat berperan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Ri Bandang, Datuk Sulaiman, Datuk Tiro. Masyarakat suku Makassar dan suku Bugis
Adapun nama-nama wali Songo, yang pertama adalah Sunan Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim, Raden Saleh, Maulana Ainul Yakin atau Sunan Ampel, kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kalijati, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Ada beberapa peran wali Songo dalam proses Islamisasi. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang tokoh yang berasal dari Arab. Selama kurang lebih 20 tahun, ia berhasil mencetak kader dakwah di Gresik. Beberapa wali telah menjadi muridnya, seperti Sunan Ampel. Oleh karena itu, Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai perintis agama Islam di Pulau Jawa. Yang selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan seorang tokoh yang mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Ia dianggap sebagai penerus dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga adalah Sunan Derajat. Perhatian Sunan Derajat lebih banyak ditumpahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan pada fakir miskin. Ia mengorganisir zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, ia menganjurkan kepada para santrinya, rakyat, dan pembesar Kesultanan Demak untuk hidup sederhana. Yang selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus menguasai berbagai ilmu tauhid atau keesaan Tuhan, ilmu fikih, hukum-hukum, dan berbagai ilmu agama Islam lainnya. Ia mendapatkan kepercayaan dari Kesultanan Demak untuk menjabat hakim tinggi dan panglima militer. Yang kelima adalah Sunan Giri. Kegiatan dakwah yang dilakukan Sunan Giri menitik beratkan pada bidang pendidikan pesantren. Sunan Giri sering dikunjungi santri-santri dari Jawa, Lombok, Madura, Kalimantan, Makassar, dan Ternate. Dapat dikatakan bahwa Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Indonesia di bidang agama Islam. Yang selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan guru tasawuf yang dikenal pendiam, tetapi ia sangat tajam fatwanya. Ia tinggal di tempat yang sunyi, terpencil, dan jauh dari keramaian, yakni di kaki Gunung Muria. Beliau sering menyampaikan dakwah kepada masyarakat dari kalangan bawah seperti petani, pedagang, dan nelayan. Ia juga seorang wali yang menyukai seni. Beberapa lagu dapat mencatat bernuansa Islam diciptakannya. Yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyampaikan dakwah dengan sasaran golongan petani, buruh. Ia mengadakan dakwah keliling keluar kota Demak. Sarana dakwah yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit. Yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Arti Makdum di sini adalah ulama besar yang harus dihormati. Ia putra Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawati. Sunan ini berkedudukan di Bonang, dekat Tuban. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending untuk mengembangkan ajaran Islam di pesisir Jawa.
Setelah belajar Islam di Pasai atau Aceh, ia kembali ke Tuban, Jawa Timur untuk mendirikan pondok pesantren. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati, terlahir sebagai Syarif Hidayatullah pada tahun 1448. Setelah belajar dan mengunjungi beberapa negara, kemudian pulang ke Cirebon dan menetap di Bukit Muara Jati. Selama hidupnya, ia telah mengukuhkan kekuatan agama Islam di Jawa bagian barat. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1500